main yuk, boring banget nih gue. Oke, pernah nggak denger temen lo ngomong semacam gini? Atau mungkin lo sendiri juga pernah bilang, gue boring nih, untuk menyatakan kalau lo sedang merasa bosan. Oke, emang nggak masalah sih kalau lo menyelipkan bahasa Inggris dalam obrolan keseharian lo. Ya biar latihan sekalian kan. Cuman di kasus ini emang harus dikoreksi nih. Karena kalau lo ngomong gue boring atau I'm boring, itu artinya bukan gue merasa bosan, tapi gue membosankan. Jadi kayak lo ngaku kalau sifat lo itu ngebosenin. Kalau ingin bilang gue merasa bosan, dalam bahasa Inggris bilangnya I'm bored, oke? Nah, penggunaan kata sifat alias adjectives dalam bahasa Inggris kadang bisa ngebingungin ya. Karena ada yang mirip-mirip nih, kayak tadi, boring dan bored. Contoh lainnya adalah surprising dengan surprised, annoying dengan annoyed, dan confusing dengan confused. Oke, nih gue kasih penjelasan singkatnya dulu ya. Intinya sih, yang berakhir dengan ing itu berkaitan dengan ciri-ciri. Dan yang berakhir dengan ed itu berkaitan dengan perasaan, oke? Nah, coba sekarang kita cek nih. Tadi ada boring yang artinya membosankan, sementara bored artinya ya bosan. Surprising artinya mengejutkan, sementara surprised artinya terkejut. Annoying artinya menyebalkan, dan annoyed berarti kesal, dan confusing berarti membingungkan, sementara confused artinya ya bingung gitu, merasa bingung. Nah, kata-kata ini kan berakhir dengan ing sama ed. Terus mungkin kepikiran nih, biasanya kan ing sama ed itu dipasangkan dengan kata kerja buat membentuk tense dalam sebuah kalimat, ya kan? Kayak, she called Robin last night, atau she is calling Robin right now. Kalimat ini pakai called jadi simple past, dan yang ini pakai is calling, berarti kalimatnya dalam bentuk present continuous. Nah, tapi ternyata selain membentuk tenses, banyak kata kerja yang kalau ditambahin ing ataupun ed itu berubah fungsi menjadi kata sifat. Contohnya ya tadi, kata-kata ini semua berakar dari sebuah kata kerja, yaitu bore, surprise, annoy, dan confuse. Penambahan ing dan ed adalah contoh fungsi penambahan suffix atau imbuhan akhiran untuk membentuk kata sifat. Suffix lainnya yang digunakan untuk membentuk kata sifat ada ful dan ous. Oke, kata benda beauty, kecantikan atau keindahan gitu ya, akan berubah jadi kata sifat kalau ditambah ful, oke, jadi beautiful. Dan kata benda danger, oke, bahaya, akan berubah jadi kata sifat kalau ditambah suffix ous menjadi dangerous, oke, berbahaya. Nah, sebenarnya masih banyak ya contoh suffix lain yang dipakai untuk membentuk kata sifat. Tapi itu dibahasnya di video lain aja ya. Pokoknya sekarang yang penting untuk diingat adalah kata sifat yang berakhir dengan ed umumnya menjelaskan perasaan orang, oke? Apa yang sedang dirasakan. Sementara kata sifat yang berakhir dengan ing umumnya menjelaskan orang atau benda yang menimbulkan perasaan itu. Nah, I am confused berarti gue bingung. Dan the teacher is confusing berarti gurunya tuh membingungkan, oke? Membuat gue bingung. Nah, jadi lain kali nih, kalau mau curhat, kalau lo lagi bosen, bilangnya apa? I am bored, oke? Atau ya kalau mau campur-campur, ya udah bilangnya gue lagi bored. Yang penting bukan gue lagi boring ya, kecuali kalau emang niat lo adalah untuk menyatakan kalau lo itu membosankan, oke?